Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 9 Oktober 2020, bersama saya, Penetua Hendra Aribowo. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur atas hari baru bagi kami. Dan sebelum memulai aktivitas hari ini, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diberi judul Taat dalam Derita. Dan bacaan yang akan mendasari renungan kita terambil dari Ibrani 5 ayat ke-8 yang demikian bunyinya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, tema tersebut cocok digunakan sebagai epilog atau kalimat penutup dalam sebuah rapat kerja. Bagaimana tidak? Mengakhiri kuartal ketiga tahun ini atau 6 bulan sejak masa pandemi COVID-19, bisa dikatakan masa sekarang ini sebagai masa sengsara atau masa derita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga kembali minus, sehingga masuk dalam resesi ekonomi. Kinerja pasar modal turun, dunia usaha rugi, pengangguran bertambah. Masih membutuhkan waktu yang relatif lama untuk pulih seperti produktivitas semula. Maka, untuk menapaki kuartal keempat pada tahun ini, dan tahun depan, itulah derita yang harus kita lalui. Apapun itu tugas dan pekerjaan kita. Tidak mudah mengambil keputusan dalam bidang apapun di situasi seperti sekarang ini. Serba dilematis. Kadang bagai makan buah si malakama. Makan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Namun harus tetap membuat keputusan, bukan? Membuat keputusan harus dengan berjuang. Berjuang tidak sekedar berusaha. Berjuang adalah berupaya melalui banyak kesukaran dan risiko. Saat seperti sekarang ini, perlu motivasi dan ketekunan yang kuat agar daya juang tidak melemah. Karena saat daya juang dan ketekunan melemah, kadang kita menyalahkan ketiadaan motivasi. Kita ingin mendapat semangat dalam mengerjakan sesuatu, tetapi ingin orang lain yang memberi motivasi. Inilah yang menyebabkan motivasi bisa naik atau turun. Padahal, tumbuhnya motivasi perlu dibangun dari diri sendiri. Nah, bagaimana kita hidup, bekerja, belajar, dan melayani dalam derita ini agar menang dalam pertandingan melawan derita? Hal yang penting adalah tidak melarikan diri dari derita, tidak menyerah dalam derita. Untuk itu sangat dibutuhkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sikap Yesus saat menghadapi derita itu? Kita bisa belajar dari sikap Yesus sebagai anak terhadap derita yang dialami, terhadap penderitaan yang dialaminya. Tidak berdosa, namun harus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Belajar dari nats kita hari ini.
ternyata Yesus menjalani dan memanfaatkan penderitaan untuk belajar. Belajar untuk taat. Belajar menjadi tabah dan tekun. Itu berarti Yesus belajar taat, tabah, dan tekun melalui menderita. Bandingkan dengan penderitaan kita sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19. Sebandingkah dengan penderitaan Tuhan Yesus? Taat pada Tuhan Yesus berarti senantiasa patuh, setia, dan selalu mendahulukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya. Maka, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, dalam menjalani hidup dengan menderita saat pandemi sekarang ini, tetap tabah dan tekun di dalam Tuhan adalah terbaik dan jalan satu-satunya. Roma 5 ayat 3 dan 4 mengingatkan kita pula demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita berjuang dengan iman percaya kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan menolong kita hari ini, besok, dan seterusnya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang akan meringankan langkah setiap kami dalam mengawali hari baru ini, meskipun banyak hal yang berat yang harus kami hadapi dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa agar di masa pandemi ini, kita tetap dapat bekerja, berkarya, serta melayani Engkau dan sesama dengan seoptimal mungkin. Semuanya hanya karena pertolongan dan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.